Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Dan saat ini sudah hadir di podcast Kantor Kementerian Agama adalah Bapak Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Beliau adalah Bapak Haji Mutabiin. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Mutabiin, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik, ya? sehat ya, semuanya. Semoga tetap sehat, Amin, apalagi amin. di masa pandemi kayak begini. Amin. Kita nanti akan berbincang-bincang khususnya karena beliau juga sekarang menjabat sebagai PLT Kasih PHU penyelenggara haji dan umroh. Kita nanti kurang lebih 15 menit ke depan akan berbincang-bincang tentang masalah bagaimana nasib jamaah haji kita, Pak Kumud ya. Ya. Karena selama masa pandemi ini calon jamaah haji kurang lebih 2 tahun itu telah ditunda keberangkatannya, bukan dibatalkan, ditunda keberangkatannya. Nah, kira-kira bagaimana untuk tahun 2022 ini secara persis nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Begini Pak Mutabiin ya. Iya. Bagaimana? Kurang lebih 2 kali penundaan ya calon jamaah haji ini karena ada masa pandemi sehingga pemerintah Arab Saudi juga belum berani membuka untuk melayanan haji dan umroh. Ini secara global nasional pandemi sudah mengalami penurunan, di Arab Saudi pun kayaknya juga pandemi sudah mengalami penurunan. Untuk penyelenggaraan haji dan umroh kira-kira untuk tahun 2022 ini gimana ya? Alhamdulillah, pertama kita aturkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kita dan semuanya, karena sampai saat ini kita semua masih diberikan anugerah kesehatan, pertolongan, sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan pengabdian kita pada masyarakat dan kantor Kementerian Agama khususnya seperti itu. Jadi begini, kalau kita lihat secara umum memang kita dalam pelaksanaan ibadah haji itu tetap harus memperhatikan beberapa kriteria istitoah. Jadi kesanggupan atau kemampuan. Nah, di antaranya itu adalah masalah keamanan, kesehatan dari jamaah yang tentu itu menjadi prioritas utama. Oleh karena itu sampai saat ini alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita juga berdoa bersama-sama ujian Allah dengan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu, hilang, dan nanti harapan kita semua ibadah-ibadah dan khususnya perjalanan ibadah haji yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak itu bisa dilaksanakan sesegera mungkin, harapannya seperti itu. Akan tetapi sampai saat ini belum ada informasi yang resmi, walaupun kemarin beberapa waktu ada sinyal yang sudah diperkenankan penerbangan internasional yang masuk ke Arab Saudi. Akan tetapi secara teknis Bapak Menteri yang selaku pemegang komando ya di pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini terus mengikuti perkembangan antara kita dan dunia dan khususnya yang di Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah haji yang akan datang. Jadi secara detail mungkin konkretnya memang belum ada informasi resmi karena kita sifatnya itu menunggu. Kalau nanti belum ada pengumuman resmi dari Arab Saudi, ya kita harapannya kita tetap optimis lah nanti di samping menunggu, dan kita terus persiapkan beberapa skenario yang nanti alternatifnya untuk antisipasi kemungkinan pelaksanaan ibadah haji yang akan datang. Para pemirsa, itulah apa yang disampaikan oleh Bapak Mutabiin. Jadi memang bagi para calon jamaah haji kita berdoa dah yang terbaik. Insya Allah nanti kalau memang Allah sudah memanggil dan pemerintah Arab Saudi telah membuka untuk jamaah haji, insya Allah nanti akan
diberangkatkan, tapi semuanya itu nanti kita menunggu aja informasi resmi dari pemerintah gitu. Jadi begini ya, yang penting perlu kita luruskan untuk semua para jamaah yang lagi waiting list lah istilahnya seperti itu, daftar tunggu ataupun sebenarnya daftar panggilan yang sedianya mau berangkat dan masih tertunda. Ya, kewajiban kita selaku hamba Allah, makhluk Allah, tentu kita tetap menyempurnakan ikhtiar dan menjaga ikhtiar dan niat itu dengan sebaik-baiknya. Karena semuanya tentu kita memahami rukun iman, diantaranya adalah takdir Allah, yang nanti tentu itu jadi poin utama bagian dari keimanan kita. Ya, semuanya kita sudah ikhtiar secara maksimal ya, dengan berharap yang sungguh-sungguh tanpa lelah dan tetap optimis. Ya, kita tunggu selain ikhtiar, setelah ikhtiar itu kita bertawakal. Ya, mudah-mudahan harapan-harapan itu nanti bisa terwujud seperti itu. Kalau umrohnya sendiri gimana, Pak Mutabin? Alhamdulillah, jadi kalau umroh secara resmi memang sudah dibuka oleh Arab Saudi dan secara resmi pada tanggal 8 Januari kemarin oleh kantor Kementerian Agama, Bapak Menteri telah memberangkatkan ya jamaah umroh kita dengan kebijakan one gate policy, artinya kebijakan satu pintu untuk memudahkan pengendalian jamaah, mengontrol dan istilahnya menjaga keselamatan jamaah itu. Ya, semuanya kepentingannya sebenarnya untuk kepentingan kita semuanya dan terutama para jamaah kita, untuk khususnya yang masalah kesehatan itu agar ya keterjaminannya lebih mudah seperti itu. Jadi sampai saat ini itu insya Allah sudah hampir 5.000 yang sudah bisa diberangkatkan, dan sebagian mungkin dari tanggal 8 Januari kemarin mungkin sebagian sudah ada yang juga bisa kembali ke tanah air. Ada kalau tidak salah itu 4.674 yang sudah bisa diberangkatkan, atau kisarannya mungkin secara utuhnya mungkin kira-kira 5.000-an lah, 5.000 jamaah yang sudah bisa diberangkatkan dari tanah air. Dan kita berharap kepada penyelenggara panitia penyelenggara ibadah umroh semuanya itu untuk senantiasa mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang kita harapkan nanti menjadi barometer pelaksanaan umroh kita itu bagus seperti itu, sehingga nanti harapannya umroh berikutnya bisa kita laksanakan, kita berangkatkan, karena juga masih banyak sekali jamaah umroh yang kemarin itu tertunda pemberangkatannya seperti itu. Nah, ini satu hal yang tentu kita harus bersyukur ya, walaupun pelan-pelan, dan tentu kesadaran kita semuanya itu yang kita harapkan, termasuk juga para jamaah penyelenggara travel juga seperti itu, proaktif dengan kebijakan pemerintah, dan ini untuk kepentingan kita semuanya seperti itu, agar nanti ke depan mudah-mudahan nanti semakin peluangnya semakin besar lah seperti itu. Mudah-mudahan dengan semakin hilangnya pandemi bisa seperti itu. Terus kembali ke masalah haji tadi, Pak Mutabin, karena kita sudah 2 kali penundaan kalau nggak salah, berarti otomatis kan masa tunggunya ternyata mundur gitu ya. Iya. Untuk khusus Magetan kira-kira sudah seberapa jauh ya waiting listnya? Nanti jangan-jangan yang mau daftar haji akhirnya terlalu lama banget. Ya, ini masalah psikologis ya. Jadi begini, sebenarnya secara regulasi itu ya tentu saja kalau ini kan mungkin bagian dari kehendak Allah ya, jadi seperti itu. Kita ada yang berharap ada penundaan, tapi karena ada pandemi sehingga 2 tahun ini kita, tidak hanya kita ya, mungkin beberapa belahan negara di dunia belum bisa ya, karena kemarin pelaksanaan haji di Tanah Suci yang pertama itu juga sangat kecil, 10.000 kalau tidak salah, itu hanya warga Arab Saudi dan ekspatriat. Kemudian yang tahun kemarin yang pandemi yang tahun kedua itu juga sekisaran 60.000 itu juga hanya untuk warga Arab Saudi dan ekspatriat. Jadi negara-negara lain juga sama seperti Indonesia yang juga masa tunggunya tertunda 2 tahun.
Lah, untuk tentu saja pertama yang untuk masa tunggu calon jemaah yang siap berangkat, itu kita tetap harus menghimbau mereka untuk tetap semangat, menjaga kesehatan, ya jangan berputus asa. Karena ya ini ya tadi saya sampaikan bagian daripada takdir Allah. Kita ada yang kalau kita harus saling menyalahkan misalnya, ya menyalahkan ke siapa, masa Allah disalahkan gitu. Nah itu yang calon jamaah mau berangkat, ya tentu kita tetap harus membina selama dalam perjalanan masa tunggu ini tetap bisa menjaga manasiknya lah, paling tidak seperti itu. Kemudian kalau yang waiting list formalnya, yang reguler itu di kisaran taruhlah Jawa Timur, itu kalau yang hari ini daftar itu kemungkinan berangkat itu diestimasinya Siskohat itu 2054. Wah, jadi memang kalau melihat itu memang ya. Oleh karena itu kita tetap harus ya memberikan penyuluhan, pembinaan pada masyarakat khususnya kaum muslimat, karena masa tunggunya udah sangat panjang. Ya tadi kembali kepada kita luruskan niat. Yang penting kita berikhtiar. Kalau sudah berkehendak daftar ya silakan segera daftar. Yang sudah punya kemampuan daftar dan ya ditunggu sesuai dengan masa tunggunya. Walaupun juga dari pemerintah tentu beberapa kebijakan termasuk mungkin pengelompokan lansia seperti itu tetap direspon melalui wakil rakyat anggota DPR, dan ya mudah-mudahan lah semuanya nanti akan tercover, terrespon. Harapan kalau yang lansia nanti juga bisa masuk seperti itu, tidak masa tunggu yang normal. Jadi masa tunggunya prioritas masa tunggunya maksudnya masuk kelompok masa tunggu lansia seperti itu. Kalau yang reguler umur normal nanti masa tunggunya ikut yang reguler umur normal seperti itu. Karena ya amanah undang-undang sebenarnya sudah sangat bijaksana ya, semuanya kepentingan dari harapan masyarakat itu sudah direspon dengan baik. Ya kalau sekarang 2022 menuju 54 itu ya lebih 30 tahun seperti itu. Tapi kalau nasional mungkin, kalau nasional kan kita hitungnya mulai dari Sabang sampai Merauke, itu rata-rata ya kisarannya mungkin ada yang naik, ada yang turun, mungkin kisaran 25 lah. 25 ya juga cukup lama seperti itu. Ya oleh karena itu dalam masa tunggu yang lama itu, maka kita kan ada bahasanya itu manasik sepanjang masa. Jadi senyampang masa menunggu itu kita lakukan pembinaan para jamaah yang sudah mendaftar di masyarakat itu, mungkin melibatkan kantor Kementerian Agama, KUA, para penyuluh kita untuk memberikan ya pemantapan, sosialisasi manasik ya khususnya terkait dengan masalah ibadah haji seperti itu, sehingga semakin matang lah, semakin matang nanti pada saat sudah masa panggilan berangkat ya nanti sudah siap. Nah, termasuk juga yaitu yang penting sekali itu menjaga kesehatan dalam masa tunggu tersebut. Ya, terus, lama 54 2054. Begini Pak Kasubag, melihat kadang ada orang-orang yang sudah berkecukupan gitu, punya modal, uang, fisik, keinginan kuat, tapi karena gara-gara dengar informasi masa tunggunya lama, kemudian ada sebagian itu enakan umroh aja langsung bisa berangkat. Ini gimana ya? Kadang-kadang katanya umroh berapa kali gitu bisa sama dengan haji, sama-sama di Mekah. Ini gimana ini? Gini ya, kita harus pilah-pilah ya. Kita harus pilah-pilah masalahnya dan esensinya ya. Kalau haji itu ibadah wajib, fardu. Sehingga karena wajib dan makanya Allah hanya mewajibkan sekali seumur hidup seperti itu. Kalau dari esensi
hukumnya kalau umroh sunnah, iya. maka ya yang namanya sunnah bisa kita kerjakan tidak hanya satu kali dan waktunya tidak tertentu, seperti itu. Iya. Kadang-kadang sama-sama dianggap sama. Ya, ibadahnya tetap ke tanah suci, ya tetap ibadah itu. Tapi dari esensi hukumnya ini sesuatu yang berbeda. Kalau haji itu masuk rukun Islam, ibadah yang wajib bagi yang mampu dan seumur hidup hanya satu kali, seperti itu. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita dan kita sampaikan seperti itu. Nanti agar tidak pemahamannya keliru. Kalau yang umroh itu kan ibadah sunnah. Ya tentu banyak hadis ya yang menyampaikan hal-hal yang semisal misalkan contoh kecil ya, misalkan ibadah sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya seperti dunia seisinya. Wah, kalau begitu tidak usah sholat subuh ya, sholat sunnah aja ya. Tentu tidak seperti itu dalam pelaksanaannya, karena esensinya berbeda. Tentu ibadah sunnah tidak bisa menggantikan nilai ibadah wajib kan, seperti itu. Karena ini rukun kan harus menjadi kewajiban setiap individu, seperti itu. Kalau yang sunnah, yang umroh ya waktunya tidak dibatasi dalam waktu tertentu, tentu saja ya bisa waktu-waktu, atau kalau yang punya rezeki longgar mungkin bisa beberapa kali, seperti itu kalau yang umrohnya. Dan tempatnya juga berbeda, rukun wajibnya antara haji sama umroh kan, seperti itu. Jadi ada sebenarnya kalau yang kita memahami secara utuh itu banyak hal yang berbeda dari pelaksanaan. Memang pelaksananya di tanah suci sama, tapi dalam pelaksanaan haji sama umroh itu banyak yang berbeda, seperti itu. Berbeda tata cara, ya yang rukun wajib, seperti itu. Ada yang misalkan haji itu harus ke Arafah, kalau umroh kan tidak ada Arafah, seperti itu. Bulan waktunya kalau haji itu ada bulan haji, kalau umroh bisa bulan-bulan yang selain itu. Jadi seperti makanya ya penyuluhan ya memberikan pemahaman pada masyarakat tetap harus kita sampaikan. Jangan sampai nanti masyarakat itu salah dalam memahami masalahnya, seperti itu. Wah, kalau begitu haji nunggunya lama, umroh saja. Bahasa umroh saja itu mungkin perlu kita luruskan, seperti itu namanya. Umroh itu ya boleh, tidak dilarang, seperti itu. Ya berpahala, bukan kita berpahala loh ya. Nanti diplesetkan lagi ya keliru lagi pemahamannya pada masyarakat. Kalau kita berikan distribusi informasinya insya Allah benar, nanti masyarakat bisa memahami dan memilahkan masalah secara benar, insya Allah nanti ya pasti yang akan dilakukan benar juga, seperti itu. Jangan sampai nanti diplesetkan itu sampai cepat sana gitu. Sehingga gini, kalau ini mungkin perlu dipahami ya, kalau mohon maaf tadi jenengan menyampaikan bahasa orang yang berkecukupan atau seterusnya. Jadi kalau ada kelonggaran rezeki karena kita masa tunggunya lama, mungkin segera daftar ya, seperti itu. Sambil menunggu, nanti ya sambil kita belajar terus, meningkatkan kualitas keagamaan kita, seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti saat 30 tahun itu lama. Kalau melihat waktunya itu lama. Jadi mikir ya, itu kangen pikiran kita itu kalau bayangkan daftar sekarang kan, bayangan kita kan 30 tahun lagi kita umur berapa, misalnya seperti itu. Kalkulasinya kan gitu. Ini sudah. Nanti pikirannya, Anda nanti nunggu aja kalau sudah tua. Karena masa tunggunya sangat lama, seperti itu. Jadi kembali kepada masalah tadi, antara haji dan umroh itu sesuatu yang hukumnya jauh, beda. Yang satu sunnah,
yang satu wajib. Pelaksanaan juga yang satu waktunya tertentu, yang satu waktunya bisa sewaktu-waktu seperti itu. Belum lagi nanti saat pelaksanaannya banyak pokoknya ya. Berbeda seperti itu. Baiklah para pemirsa. Jadi jangan ragu kalau sudah ada kemampuan dan punya niat untuk mendaftarkan ibadah haji. Jangan sampai menyurutkan tekad dan kemauan itu. Semuanya itu nanti tetap panggilan Allah. Insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan gitu ya. Sudah banyak ilmu yang diberikan oleh Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Saya sampaikan terima kasih Pak Mutabiin atas hadirnya di podcast ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan wawasan kepada para pemirsa. Ini mungkin satu ya, saya pakai closing dulu ya. Ini ya. Saya hanya menghimbau pada masyarakat semuanya. Pertama yang masa tunggu berangkat ya, yang berangkat tertunda ya, tetap dijaga kesehatannya, kemudian tetap optimis, bersemangat, kemudian jangan lupa kita tetap berdoa pada Allah agar pandemi ini segera berlalu dan jamaah haji yang tertunda mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat. Itu yang pertama. Kemudian yang waiting list yang saya sebutkan tadi, daftar sekarang mungkin untuk sekian tahun masa tunggunya yang lama, kita luruskan niat kita. Kalau kita kewajiban kita hanya berikhtiar. Berikhtiar, kalau sudah berikhtiar berarti kita bertawakal. Kita daftar sudah, kita serahkan keputusannya pada Allah sambil kita tetap berusaha. Contoh berusaha menjaga kesehatan dan seterusnya seperti itu. Menguatkan keimanan kita, ya mudah-mudahan nanti kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya yang dapat kami sampaikan. Tentu saja ya mudah-mudahan kita selalu berdoa ya, harapan-harapan kita khususnya pandemi ini segera berlalu sehingga tidak hanya masalah haji ya, kita bisa melaksanakan aktivitas ya ibadah-ibadah yang lain juga secara normal seperti hari-hari biasa kemarin sebelum adanya pandemi ini. Saya kira gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Kasubag atas kehadirannya. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, dimudahkan aktivitasnya. Baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita seputar masalah haji dengan Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, Bapak Haji Mutabiin. Semoga bermanfaat. Dan ikuti terus podcast selanjutnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Saya undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.